Bekerja sama dengan KPUD, Kompas TV menyiarkan 57 debat publik pasangan Cakada. Siaran ini sebagai bentuk komitmen Kompas TV dalam mengawal proses pemilu. Ini yang menjadikan challenge atau tantangan terbesarnya Kompas TV dengan seluruh bagian tim untuk bisa menggarapnya. Karena ini pesta demokrasi yang besar dan Kompas TV menjadi salah satu televisi berita yang memang menjadi acuan dan dipercaya sama KPU. Yang terbagi dalam 2 pengerjaan, ada yang di Jakarta, di Menara Kompas itu ada sekitar 19 debat, dan ada sisanya 34 debat yang dilakukan di daerah atau di lokasi tempat debat itu dilaksanakan. Dalam proyek yang begitu besar seperti ini, planning atau perencanaan itu paling penting. Jadi kami punya SOP bahwa 4-3 hari sebelum acara debat berlangsung harus clear ada pertemuan antara KPU, LO Paslon, kepolisian, artinya pengamanan di daerah setempat untuk melakukan proses bagaimana flow debat dari awal hingga akhir. Ini kan yang harus dijaga oleh Kompas TV karena ini taruhannya ada di layar. 27 November, pencoblosan Cakada serentak dilakukan di seluruh Indonesia. Dari pengumuman KPUD, gubernur, wakil gubernur yang diusung Kim Plus tercatat unggul di sejumlah daerah. Seperti di Sumatera Utara, di Jawa Tengah, di Jawa Timur, di Sulawesi Selatan. Namun gubernur dan wakil gubernur yang diusung Kim Plus di Pilkada Jakarta dikalahkan Pramono Rano yang diusung PDIP dengan perolehan lebih dari 2 juta suara. Saudara, perhelatan besar pemilihan presiden, pemilihan legislatif, dan pemilihan kepala daerah serentak sudah digelar. Kini saatnya para pemimpin melaksanakan program kerjanya. Lalu bagaimana arah kebijakan editorial Kompas TV ke depan? Saya ingin memulai dengan pesan yang disampaikan oleh wartawan sekaligus pendiri Kompas Gramedia, Bapak Yaakob Utama pada tanggal 8 Agustus tahun 2008, yang mengatakan bahwa kebebasan pers itu akan semakin bermanfaat jika disertai dengan profesional kompetens dan profesional etik. Kalau kita bicara soal kebebasan pers dan kemana arah Kompas TV, pertama dalam konteks interaksi antara masyarakat, media, pers, yang ditekankan adalah pertama dalam konteks menjaga jarak dengan kekuasaan, kemudian dalam konteks berkolaborasi dengan masyarakat. Tentu kerja-kerja jurnalistik sesuai dengan kode etik jurnalistik, sesuai dengan Undang-Undang Pers 40 tahun 99 itu mengedepankan kepentingan publik. Jadi aspek-aspek apa yang diprioritaskan oleh ruang redaksi Kompas TV, tentu sandarannya adalah kebijakan publik. Yang saya ingin tekankan sekali lagi adalah dalam perjalanan tahun 2024 dan perjalanan tahun 2025 ke depan adalah ingin memastikan bahwa Kompas TV harus tetap memberikan komitmen penghormatan kepada nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan sebagai bagian dari tradisi jurnalisme Kompas Gramedia yang telah dibangun dan telah ditorehkan dalam sejarah oleh para pendiri Pak Yaakob Utama dan Pak PK Oyong. Kenapa harus begitu? Karena Kompas TV dalam perjalanannya harus tetap memastikan bahwa keberadaan Kompas TV relevan dan independen terpercaya. Sepanjang tahun 2024, di usia yang ke-13, Kompas TV diuntungkan dengan program negara ASO atau Analog Switch Off yang memastikan bahwa perubahan dari sistem analog terestrial ke sistem digital terestrial. Apa yang diuntungkan bagi Kompas TV? Kualitas penerimaan siaran di berbagai daerah di Nusantara itu semakin luas. Tetapi tentu dalam konteks menjaga relevansi dan menjawab tantangan zaman tidak hanya berhenti di situ. Kenapa? Karena Kompas TV juga sejak awal berdiri itu selalu memastikan bahwa akan ada yang namanya platform baru, dalam hal ini adalah disrupsi digital yang sering disebut banyak orang akan menggerus media konservatif. Kami menjawabnya dengan cara menambah bagaimana kehadiran kami di berbagai macam platform. Itu adalah komitmen, memastikan relevansi konten di berbagai generasi, satu hal,
tapi memastikan fungsi utama dari ruang redaksi sebagai penjaga agar informasi tidak kehilangan otoritas dan sekaligus memastikan masyarakat mendapatkan informasi yang benar, yang mendidik dan tidak kemudian lantas membuat masyarakat menjadi bingung. Kita telah menyaksikan perjalanan panjang beragam peristiwa di tahun 2024 yang penuh dinamika. Kompas TV berkomitmen untuk terus menyajikan informasi yang independen dan terpercaya. Mari kita bergandeng tangan untuk bekerja sama membangun negeri yang lebih baik. Saya Jihan Novita. Selamat Tahun Baru 2025. Sampai jumpa.